Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Kebakaran di Pemukiman Lahan Basah akan memaparkan bagaimana IPA beserta dampak dari kebakaran yang sering terjadi di pemukiman lahan basah. Seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara iklim tropis, dan ciri khas dari negara iklim tropis ada di dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Diiringi dengan adanya musim, diikuti juga dengan bencana. Seperti pada musim kemarau, sering terjadi kebakaran. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, Indonesia mencapai 2,6 juta hektar dan 1,6 juta hektar terjadi kebakaran di hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya kita mengetahui tipe dan dampak kebakaran yang sering terjadi di pemukiman lahan basah, maka kita dapat mengurangi risiko dan kerugian yang terjadi karena kebakaran tersebut. Mari teman-teman kita simak penjelasan dari teman saya mengenai tipe dan dampak yang sering terjadi di pemukiman lahan basah. Baiklah, saya dan teman saya itu akan membahas tentang tipe dan dampak kebakaran. Nah, jadi tipe kebakaran ini berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya itu, kebakaran hutan dan lahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Nah, diantaranya itu yang pertama itu adalah kebakaran bawah atau ground fire. Nah, jadi tipe kebakaran ini di mana api itu membakar bahan organik di bawah permukaan. Nah, kebakaran ini itu tidak terlihat apinya, namun dapat ditengarai dengan adanya asap yang muncul dari bawah tanah. Nah, kemudian kebakaran ini itu biasanya terjadi pada lahan gambut dengan ketebalan itu sampai 10 meter. Nah, di mana waktu penyebarannya itu membutuhkan waktu, kemudian itu pemadamannya itu juga cukup sulit. Nah, yang kedua itu adalah kebakaran permukaan atau surface fire. Nah, jadi tipe kebakaran ini itu tuh biasanya dimana itu api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasa, kemudian semak belukar, ada anakan pancang, kemudian ada limbah pembalakan. Nah, sifat api di tipe kebakaran permukaan ini itu cepat merambat, namun cepat juga padam. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kebakaran tajuk atau crown fire. Nah, jadi tipe kebakaran ini itu di mana api membakar tajuk pohon di bagian atas pohon. Nah, jadi kebakaran ini akan parah ketika tanaman yang ditanam itu daunnya mudah terbakar. Kemudian jarak antar tanaman itu cukup rapat. Nah, sekian dari saya. Kemudian dampak kebakaran itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebakaran permukaan dan kebakaran bawah. Dampak on-site dan dampak off-site. Dampak on-site meliputi peningkatan pH tanah, peningkatan garam-garam yang mendorong terjadinya peningkatan penyumbang. Off-site dari kebakaran lahan basah berupa gangguan asap yang distribusinya tidak terbatas, terjadinya fluktuasi sungai yang meningkat di daerah hilir, debit sungai yang meningkat di daerah hilir, dan terjadinya perubahan kualitas air dari sumber air yang sudah tercemar dikarenakan bekas bakarannya, sehingga air mengandung kadar garam yang tinggi dan mengakibatkan gangguan kesehatan. Selain itu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kerugian-kerugian tersebut antara lain yang pertama adalah dampak ekologi, di mana dampak ini dapat mengganggu proses ekologi antara lain suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah. Selain itu, dapat juga mengganggu fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Lebih jauh lagi, dapat merusak daerah aliran sungai atau das, dan juga hilangnya keberagaman hayati dan ekosistemnya. Kebakaran juga melepaskan banyak emisi karbon dan gas rumah kaca ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim. Selanjutnya adalah dampak ekonomi.
Dampak ekonomi ini dapat menghilangkan hasil hutan, kayu, dan non-kayu, lalu juga terganggunya aktivitas ekonomi baik dari sektor perkebunan, transportasi, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Biaya pengobatan terhadap gangguan kesehatan, dan juga biaya langsung untuk memadamkan api. Lalu yang ketiga adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini dapat mengganggu pernapasan ringan sampai akut. Asap yang dihasilkan dari kebakaran mengandung sejumlah gas dan partikel yang berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, formaldehid, akrelin, benzen, nitrogen oksida, dan juga ozon. Baiklah teman-teman, inilah pemaparan